G30S, satu nama, satu malam, tapi punya dua cerita yang, wah, bertolak belakang banget. Selama ini kan kita dengar satu versi aja, tapi ternyata ada kesaksian lain yang terkubur puluhan tahun. Cerita yang datang langsung dari salah satu perencana utamanya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk kita coba lihat bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan utamanya nih, apakah G30S itu murni 100% kudeta komunis seperti yang selama ini kita tahu dari buku-buku sejarah, atau jangan-jangan ada pemain lain di baliknya? Nah, kesaksian dari para pelakunya sendiri nunjukin kalau jawabannya itu jauh lebih rumit dan lebih abu-abu dari yang kita kira. Jadi gini, di satu sisi ya, kita punya narasi resmi yang kita semua tahu. PKI adalah dalang tunggalnya, titik. Tapi di sisi lain muncul pengakuan yang, wah ini beda banget. Pengakuan dari para pelakunya sendiri yang bilang, ini tuh inisiatif internal militer. Dua versi yang benar-benar berlawanan tentang malam yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Oke, sekarang kita dengerin langsung yuk ceritanya dari orang yang waktu itu ada di pusat badai malam itu. Nah, ini dia orangnya. Kolonel Abdul Latif, waktu itu dia komandan garnisun Kodam Jaya. Setelah dipenjara puluhan tahun, kesaksiannya benar-benar mengguncang semua yang kita tahu. Dia mengklaim inisiatif penculikan itu bukan datang dari PKI, tapi dari keresahan di kalangan para perwira militer sendiri. Menurut Latif, semua ini direncanain di 10 pertemuan rahasia. Dan tim intinya, coba lihat, para perwira militer. Tapi, nah ini nih yang bikin ceritanya jadi kompleks banget. Di antara mereka, ada nama Syam Kamaruzaman. Dia ini kepala biro khusus PKI, semacam badan intelijen partainya. Jadi, militer dan komunis bekerja sama. Ini detail yang sering kali terlewatkan. Terus pertanyaannya kan, apa sih yang bikin para perwira ini sampai nekat begitu? Pemicunya ternyata adalah sebuah isu yang beredar sangat cepat dan bisa dibilang mematikan di lingkaran mereka. Nah, ini dia biang keladinya. Isu Dewan Jenderal. Rumor yang disebarkan PKI ini bilang kalau ada sekelompok jenderal Angkatan Darat yang bakal mengkudeta Presiden Soekarno. Benar atau enggak, isu ini udah terlanjur panas dan jadi alasan pembenaran bagi mereka untuk bergerak lebih dulu. Tapi, tunggu dulu. Angkatan Darat punya cerita yang beda banget. Mereka membantah keras. Kata mereka, nggak ada itu Dewan Jenderal. Yang ada itu Wanjakti, Dewan rutin buat ngurusin pangkat dan jabatan. Jauh banget kan dari citra komplotan rahasia? Jadi, mana yang benar? Cuma salah paham yang fatal atau emang disinformasi yang disengaja? Oke, dengan isu Dewan Jenderal sebagai alasan kuat, mereka akhirnya nyusun rencana. Tapi tujuan awalnya apa sih? Nah, ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini poin yang krusial banget. Menurut para perencana ini, niat awalnya itu bukan buat ngebunuh. Bukan sama sekali. Rencananya adalah mengamankan para jenderal, membawa mereka hidup-hidup ke hadapan Presiden Soekarno buat diadili. Istilahnya sih rencana bersih. Ya paling nggak di atas kertas ya. Coba deh lihat daftar target awalnya. Ada 10 nama dan ini bukan cuma jenderal loh. Bahkan tokoh sipil sekelas Wakil Presiden Muhammad Hatta pun ada di daftar itu. Ini nunjukin betapa luasnya jangkauan operasi yang mereka bayangkan di awal. Tapi di menit-menit terakhir ada plot twist. Ketua PKI, DN Aidit, katanya turun tangan. Dia mencoret 3 nama sipil dari daftar dan bikin operasi ini jadi fokus murni ke 7 jenderal Angkatan Darat. Satu keputusan kecil ini ternyata mengubah arah seluruh operasi. Dan dari sinilah semua rencana yang katanya bersih tadi mulai ambyar. Semuanya jadi kacau dan berubah menjadi malam yang penuh darah. Ini dia, kalimat yang mengubah segalanya. Syam Kamaruzaman ngasih instruksi ke tim di lapangan, hidup atau mati. Itu bukan lagi perintah penculikan, itu adalah izin untuk membunuh. Sebuah lampu hijau untuk kekerasan. Dan pelaksanaannya? Wah, benar-benar kacau. Mereka cuma punya kurang dari 100 prajurit. 100? Itu bukan jumlah buat revolusi kan? Ini lebih mirip operasi nekat yang dari awal aja udah kelihatan bakal gagal. Kita bisa lihat kekacauan ini pecah di rumah Jenderal Ahmad Yani. Cuma dalam 3 menit. 3 menit aja. Situasinya berubah total. Dari awalnya cuma mau ngajak ketemu presiden, jadi adu mulut, tamparan, dan berakhir dengan tembakan mematikan. Rencana awal buat bawa jenderal ke presiden hancur lebur saat itu juga.
Ironisnya, setelah pembunuhan-pembunuhan di lapangan, yang terjadi di pusat komando mereka justru kebingungan dan panik. Jadi pas jenazah para jenderal dibawa ke lubang buaya, para pimpinan operasi ini malah panik sendiri. Pertanyaan dari Mayor Gatot ini udah ngerangkum semuanya. Terus sekarang apa yang mau kita hadapkan ke presiden kalau targetnya udah mati semua? Rencana mereka benar-benar gagal total. Nah, karena udah gagal total, mereka harus bikin cerita baru buat nutupin semuanya. Siang harinya, lewat siaran radio RRI, mereka putar balikan fakta. Mereka ngumumin kalau ada Dewan Revolusi yang berhasil menyelamatkan presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Pembunuhan brutal diubah jadi aksi kepahlawanan. Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan awal. Apakah ini semua cuma rencana kacau yang lepas kendali dan jadi pembantaian brutal? Atau ini adalah serangan pencegahan yang salah perhitungan terhadap ancaman yang mereka anggap benar-benar nyata? Kesaksian dari dalam ini mungkin nggak ngasih kita satu jawaban pasti ya. Tapi yang jelas, ini memaksa kita untuk bertanya lagi tentang apa yang sebenarnya kita tahu soal salah satu malam paling kelam dalam sejarah Indonesia.